Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Kiki dari kampus Intens Muhammadiyah Kolang Utara, Fakultas Teknik semester 4. Baik, ada beberapa pertanyaan saya. Bagaimana Ustadz Salihuddin sebagai penulis buku Ikadi di Hati dalam membagi dirinya di sela-sela sebagai dosen, sebagai pelajar, sebagai di sela-sela bekerja dan lain sebagainya, sehingga mampu menyelesaikan buku tersebut. Dan berapa lama Pak Ustadz Salihuddin dalam menyelesaikan buku tersebut? Satu lagi, siapa-siapa saja yang terlibat dalam suksesnya buku Ikadi di Hati? Terima kasih. Sekian dari saya. Langsung ditinggal dari belakang. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra Zain. Saya merupakan alumni Baitul Maqdis. Baiklah, langsung saja. Berbicara mengenai Ikadi berarti berbicara mengenai dakwah Islamiyah. Berbicara mengenai dakwah terkhusus di era pesatnya perkembangan transformasi digital saat ini, di mana dakwah bisa kita dapatkan melalui berbagai platform media sosial berdasarkan algoritmanya. Nah, bagaimana kemudian Ikadi itu sendiri melihat fenomena transformasi digital itu sendiri sebagai ladang atau media dakwah dalam menjalankan dakwah dan filantropi sebagai jalan menuju kesejahteraan umat Islam, bukan umat Islam terkhusus di Kolaka Utara ini. Terima kasih. Ya, silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuli dari Bikom Aquarismi. Pertanyaan saya, bagaimana kontribusi yang Bapak berikan untuk mendukung visi dan misi organisasi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut? Dan bagaimana Bapak bisa meningkatkan kualitas hidup dalam kesadaran masyarakat? Terima kasih. Ya, sebelum dijawab, yang bertanya sudah langsung dapat bagian. Wih, luar biasa. Tolong diserahkan hadiahnya. Beli upload dulu dong. Izin Pak Moderator, kayaknya waktu ini tidak memungkinkan kita untuk menjawab ya. Biar dikumpulkan dulu pertanyaannya sebanyak-banyaknya, siapa tahu pertanyaannya mirip-mirip begitu, biar nanti dijawab sekalian. Bisa nanti ya. Masih ada? Kita mau menunggu jawaban atau door prize? Mau enggak? Yang mau door prize silakan bertanya, karena itu syaratnya. Silakan, saya wakil moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini merupakan satu hal yang teramat membuat saya bahagia, senang dan gembira sekali. Karena di era sekarang ini satu kelebihan yang dimiliki oleh Ustadz kita
Dr. Salihuddin Hasim ini, beliau hadir di zaman IT. Jadi penyampaian buku ini melalui berbagai macam sisi, dan beliau ini adalah merupakan merupakan pembawa pembaharuan untuk kita di era sekarang ini. Kalau beliau ini sungguh luar biasa, telah melukis, dan kita sadari bersama bahwa buku itu adalah jembatan sampainya ilmu dari generasi ke generasi yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Adapun harapan saya untuk IKAD ini, agar IKAD ke depan ini betul-betul kita, sebagai yang dikatakan tadi oleh Ustadz kita, Ustadz Jumadi, berada di garda terdepan untuk menyampaikan risalah dakwah yang mulia. Ya. Di sini juga saya secara pribadi saya sampaikan kalau saya, perbedaan saya dengan Ustadz Jumadi, Ketua MUI, Pak Salihuddin, dua sosok ini yang saya tidak bisa pisahkan. Karena lahirnya IKAD di Kolaka Utara adalah yang paling dikenal sebenarnya adalah Ustaz Jumadi, Ketua MUI. Kalau Ustaz Salihuddin itu adalah merupakan kelebihan beliau ini, ibaratnya pemain pandai melihat permainan itu dan melihat Turistar. luar biasa. Nah, jadi saya menaruh harapan yang luar biasa. Saya selaku penyusun metode baca tulis Al-Quran, di usia saya antara 50-60 sekarang itu, yang membuat saya sedikit saja jawab tadi pertanyaan mahasiswa kita tadi tentang waktu. Waktu itu terkadang tak kalah kita ingat usia kita ini, yang membuat kita itu kadang start pagi hingga jelang siang, start awal malam hingga jelang subuh, menulis tanpa kenal waktu, karena kita ingat sisa kita ini masih ada waktu ini. Sementara yang kita mau tulis itu berlipat. Alhamdulillah. Itu salah satu yang saya sempat, karena saya rasakan ini. Yang kedua, memang saya akui keluarga beliau ini, Ustaz, saya rasakan juga itu betapa sabarnya keluarga beliau. Karena seorang penulis itu pasti mengabaikan semua, termasuk kepentingan keluarga pribadi demi untuk mewujudkan buah pikiran ini. Jadi harapan saya, insya Allah Ustaz, sukses buat Pak Doktor. Insya Allah, karena ini adalah merupakan jembatan sampainya ilmu dari generasi ke generasi. Nah, walaupun satu saya memang hanya guru ngaji, tapi itu juga saya merupakan bagian daripada harapan ini, sampainya ilmu kepada generasi adalah melalui ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dua penanya berikutnya silakan. Ya, yang mau berprize bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernita dari Himpunan Mahasiswa Sains Aktuaria. Jadi Pak, buku itu kan dibuat untuk dibaca. Mengapa? Jadi pertanyaan saya, mengapa Bapak memilih untuk mengambil judul IKAD di Hati? Dan yang kedua, bagaimana Bapak berharap sehingga kita ingin untuk membaca buku IKAD di Hati ini? Terima kasih. Siap. Penanya berikutnya. Masih ada?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena tadi kami belum dikasih kesempatan untuk membaca buku itu tadi, cuma dikasih gambaran-gambarannya. Jadi langsung saya bertanya untuk dai IKADI ini di Kolaka Utara, bagaimana cara IKADI ini mewujudkan Kolaka Utara yang baldatun thayyibatun wa ruhun ghafur, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Tolong dibagi dulu door prize-nya. Ya, mohon izin Pak Moderator ya, kita berbagi waktu ini 6 penanya dulu. Saya jawab pertanyaannya panjang, jawabannya singkat supaya bisa motivasi yang lain lagi bertanya. Saya akan jawab beberapa pertanyaan, nanti sisanya juga akan dijawab oleh beliau-beliau ini. Kita akan berbagi ya. Jawaban saya, adik-adik, menulislah selagi Anda masih jadi mahasiswa. Catat ini, saya terlambat dapat hidayah. Saya menulis itu setelah jadi mahasiswa S3. Kenapa? Bergaul dengan teman-teman penulis. Sekarang Anda ketemu 2 penulis, doktor lagi. Kami ini akan berkolaborasi insya Allah dalam waktu dekat, akan menyusun buku sejarah Islam Kolaka Utara. Iya, nanti ya kita akan bedah lagi. Iya. Nanti beliau-beliau juga akan dilibatkan. Menulislah selagi Anda jadi mahasiswa. Itu tadi pertanyaannya Kiki. Sekarang apa-apa yang mau ditulis? Banyak menurut saya. Tugas-tugas dari dosen itu bisa jadi buku. Tugas-tugas dari dosen itu bisa jadi buku. Anda jadi editor, jadi layouter dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Anda kesulitan menulis, misalnya tidak bisa menulis kata-kata yang bagus, ada pihak penerbit. Ya, pihak penerbit itu menyediakan tenaga editor. Ada editornya. Tugas mereka yang memperbaiki kata-kata kita. Siapkan saja bahan kasarnya. Oke? Jadi saya selama jadi mahasiswa 6 semester itu, ya, dari harusnya 3 tahun, Kiki jadinya 2 tahun setengah. Kenapa? Saya paksa diri, saya abaikan. Harus kadang-kadang saya sebetulnya tidak perlu diekspos di sini. Keluarga jadi korban. Kenapa? Saya punya target. Bayar kuliah mahal-mahal, saya harus bersantai-santai. Teman saya 20 orang, kami hanya bisa selesai di 2 tahun setengah itu 3 orang. Ya, kami kerja keras. Ya. Termasuk, insya Allah sementara dicetak juga ini sudah selesai, akan dikirim buku terbaru saya. Itu dari disertasi dan itu akan siap dibedah di Kota Bau-Bau. Nah, karena itu buku tentang Kesultanan Buton. Nah, makanya ini sebetulnya eksperimen saya sedang berlatih di tempat ini. Bagaimana kalau dikeroyok orang? Iya, termasuk ini kan, masukan-masukan ini akan menjadi inspirasi. Oh ya, nanti kedepannya kayak ini seperti ini sebagainya. Jadi jawaban-jawaban dari pertanyaan itu akan terjawab di dalam buku. Ya, semua sudah ada di sini. Yang mohon maaf kita dibatasi oleh waktu. Nanti kita jawab atau kita diskusikan lagi kembali. Para Ustadz, ada yang ingin komen barangkali? Boleh. Terima kasih Pak Dokter Syarifudin kesempatan diberikan ke saya. Saya lihat pertanyaannya dari 1 sampai terakhir ya, yang paling kompeten untuk menjawab itu adalah penulis atau yang mewakili keadilan seperti itu. Ada satu pertanyaan, bukan merendahkan pertanyaan yang lain, yang menurut saya sangat menarik. Pertanyaan kedua kalau tidak salah terkait transformasi digital. Transformasi itu kalau kita buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya perubahan yang cepat, perubahan dari tidak digital ke digital. Nah itu banyak yang digunakan sekarang. Sedikit saya memberikan informasi, bukan dalam dalam arti ria ya, untuk dia saya berlindung kepada Allah, dan sekedar hanya untuk berbagi saja, tahadus. Saya dulu di Bawaslu Provinsi itu menangani divisi hukum humas data dan informasi. Jadi terkait humas dan terkait data dan informasi.
terkait dengan transformasi digital ini tentu tidak bisa kita pisahkan dengan kehumasan, tidak bisa kita pisahkan dengan perubahan yang banyak terjadi sekarang. Begini, kalau kita lihat dulu, banyak sekali orang menonton televisi setiap hari, tapi dengan adanya transformasi digital, kita rasakan itu berapa jam kita menonton televisi sekarang. Hampir terkadang mungkin tidak pernah kita menonton televisi dalam hari. Terjadi pergeseran itu dari medsos ke media, dari media televisi ke medsos, media sosial. Hampir tidak pernah kita nonton TV, ada pergeseran. Yang bahkan koran pun jarang kita sentuh. Tapi kalau medsos yang kita lewat HP, kita tidak tahu berapa jam kita setiap hari itu mempelototi itu. Nah, memang begini, terkait pentingnya kehumasan transformasi digital kita gunakan itu. Saya sendiri di Basnas, ketika saya masuk, saya banyak melakukan kunjungan ke beberapa daerah. Banyak orang tidak kenal Basnas itu apa. Basnas fungsinya untuk mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dan menyalurkan. Tapi masyarakat tidak tahu. Oleh karena itu, salah satu gerakan yang saya lakukan sekarang adalah mengoptimalkan kehumasan melalui transformasi digital. Di samping saya ada ininya, humas saya di Basnas, Pak Hizbullah. Jadi kita nanti ke depan akan menggunakan Facebook berbayar, sehingga tidak hanya orang yang berteman saya yang bisa lihat, tapi dia bisa lewat di beranda kita tanpa disengaja, seperti itulah. Nah, terkait dengan humas itu, kemudian prestasi yang saya raih, sekali lagi saya beri dulu bukan untuk dia ya. Saya membawa Bawaslu Sulawesi Tenggara itu PPID-nya, ada istilah PPID, dari merah yang tidak bisa diakses menjadi lembaga terinformatif seluruh Indonesia. Nah, karena kita sadari bahwa betapa pentingnya transformasi digital itu, pentingnya masyarakat untuk melihat itu. Jadi yang kita harapkan memang masyarakat tidak sengaja kemudian melihat pesan-pesan yang kita sampaikan. Termasuk dakwah sebenarnya, dakwah yang paling efektif sekarang melalui media sosial. Kita rasakan ini manfaatnya. Makanya di sini ada YouTuber kita, banyak YouTuber kita. Ini bentuk transformasi digital sebenarnya yang sangat dipahami. Ada muslim juga yang perlu memahami itu terkait transformasi digital. Nah, kekurangannya kalau yang selama ini misalnya media televisi atau media koran, sekali diberitakan selesai itu. Atau misalnya ada televisi sekali diberitakan untuk kalau yang nonton terlewat sekali lagi saja. Tapi kalau media sosial, transformasi digital yang kita gunakan itu bisa orang nonton berkali-kali. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan begini. Ada prinsip dalam kehumasan begini yang bisa kita terapkan. Kebohongan yang disampaikan berulang kali, maka suatu saat bisa dipercaya orang sebagai satu kebenaran. Nah, itu kalau disampaikan berulang kali. Nah, oleh karena itu kita tidak mau orang yang membawa hoax, orang yang membawa kebohongan yang menggunakan transformasi digital itu. Kita maunya kita menggunakan kesempatan itu. Kalau kebohongan saya disampaikan berulang-ulang bisa dipercaya kebenaran, apalagi kalau kebenaran. Nah, oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan transformasi digital. Setiap hari kita menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya tidak hoax, tidak bohong, tapi betul, benar, sehingga yang kita inginkan bisa tersampaikan. Nah, kalau humas, kalau media sosial, jangkauannya tidak terbatas dan relatif berbiaya murah, kita beri data, selesai. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan, menjadi motivasi bagi kita semua. Saya sudah bisik-bisik juga ke rumah saya, Pak Hizbullah. Hizbullah, saya mau jadi YouTuber, tolong bantu. Gitu. Bukan menyaing Pak Nura dan Pak Dokter ya, tapi kita ya bersaing sehat saja lah. Nanti mudah-mudahan channel YouTube juga saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Engineer, silakan. Ya. Langsung saja ya. Iya. Langsung saja saya dulu tambahkan. Jadi gini, menarik ini. Jadi sekian pertanyaan itu sebenarnya dia saja jawab, beliau penulis cukup. Cuma saya juga tertarik pada pertanyaan yang tadi itu dengan soal transformasi digital ya. Ada satu, jadi transformasi digital ini memudahkan semua kerja-kerja kita, ya kan? Sampai sekarang itu tenaga kerja manusia ini bakal tidak berguna lagi mungkin, ya. Semua coba nonton TV di Jepang sekarang sudah ada pelayan restoran, Pak, sisa robot. Pejet, antarkan kopinya Pak Masbur di sebelah sana. Luar biasa. Ini ya, paling robotnya cantik ya. Nah, tapi tetap kita percaya bahwa tidak mungkin itu mengalahkan manusia. Insya Allah apa itu. Ya. Tapi fakta digitalisasi ini sudah jadi
konsumsi kita semua, dan hampir kita semua tergantung pada ini. Satu alat ini kita bisa ini menjadi jendela dunia, semua informasi ada kita. Dengan satu gadget begini kita sudah bisa melihat apa, tentang apa, ada di sini. Sekarang ini akhirnya mungkin perpustakaan sebesar yang dibangun Pak Ali Mas, Perpustakaan Nasional Library di Kendari yang tingginya menjulang itu, lama-lama itu tidak akan ada. Karena peminatnya tadi itu Pak Ustaz yang Bapak, peminat bacanya. Kita ini bisa lihat, oh ini sekian, oh sudah, ini yang benar ini. Padahal kalau mau lihat, cari bukunya dulu baru enak, ya. Tapi di kita tidak bisa kita stop, tidak bisa. Kita harus menyesuaikan diri. Nah, saya karena kami calon DPD dulu, kita sudah digital Pak. Dulu 2019 semua KTP itu di fotokopi dibawa ke atas Pak Ustaz, diteliti di atas. Sekarang di sini saja masukkan di input dalam sistem sudah. Yang batal tagline peci merah. Oh, akhirnya itu peci merah. Nah, begitu. Jadi kita memang sudah mulai ini, mau tidak mau digital ini pasti kita ada. Yang repot sekarang bagaimana Pak Ustaz, tantangan dai sekarang ini bagaimana pengaruh digitalisasi. Bisa jadi penelitian mungkin itu harus diteliti lagi nanti. Pengaruh digitalisasi terhadap kita ini semua. Sekarang yang susah ini adalah mendidik anak-anak kita. Susah sekarang mendidik anak-anak kita karena anak sekarang ini usia ini sudah pakai gadget. Semua informasi masuk ini baik benar ada di sini. Ini yang saya pernah bertanya Pak Ustaz ini kepada orang yang ahli begini. Kira-kira ada enggak program yang bisa membatasi bahwa yang muncul itu jangan foto-foto seronok begini gitu. Tapi ternyata dia mampir. Akhirnya saya menghapus terusin. Hapus lagi. Bayangkan. Jadi pengaruh ini tentang pertanyaan mengapa ini harus pertanyaan bagi kita semua. Adik-adik belum punya anak-anak yang mendidik, tapi kita yang orang tua ini Pak sudah semakin repot mendidik anak-anak ini tentang ini bukan berhenti di sini Pak Ustaz ikadi dengan ikadi di hati ini. Harus ikadi dalam perbuatan ini apa? Ikadi dalam pikiran. Karena tantangan ikadi sekarang ini berat dengan digitalisasi ini. Semua pengaruh ini datang semua ini melalui satu benda kecil begini. Nah itu tantangannya. Itu. Jadi saya kira ini jangan sampai kebohongan yang berulang-ulang bisa menjadi kebenaran yang Bapak Ustaz tadi. Ini kita jangan para dai kita hanya kasihkan dengan ini. Itu juga yang bahaya. Jadi dai sekarang betul menjadi harus mulut dan pikirannya betul-betul gimana ini? Harus menyesuaikan diri karena WA, Instagram sekarang sudah tidak ada lagi yang. Jadi sekarang sebagai informasi adik-adik, teman saya wartawan di Harian Fajar Pak sekarang, yang saya tahun 2000 kuliah S2 2004 selesai itu harian pedoman rakyat Gunung Tikar. Gunung Tikar itu pedoman rakyat di Hari Perhatian dulu. Gunung Tikar. Sekarang ini Harian Fajar Gunung Tikar. Karena apa? Ini sekarang berita melalui ini Pak. Tidak ada lagi. Jadi koran itu Kendari Pos menunggu waktu Gunung Tikar. Karena digital. Semua orang hanya satu. Buat apa lagi beli koran Pak? Langganan koran Harian Fajar sudah nggak ada. Makanya Fajar menjadi Universitas Fajar, dia ganti dan hilang nanti itu koran itu. Makanya media cetak ini sudah mensurut diganti digital. Kita hanya berpegang mau kemana-mana kita dapatkan, kita sudah pakai ini, kita zoom sekarang. Pakai ini saja kita zoom, sudah bertemu. Jadi ini sekarang dai, what are you going to do exactly? Ini pertanyaan, apa yang mau dikerjakan? Apa ini? IKADI ini Pak. Tantangan di depan mata Pak. Jadi adik-adik yang muda ini jangan gembira dia dengan di hadapanmu sekarang. Tantangan lebih kencang lagi dibandingkan kami di generasi. Itu kira-kira tentang terus nanti kita saya komentar. Sebentar ada komentar khusus dalam statement. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, ini gilirannya selagi yang terakhir. Gini, menarik sekali sebetulnya. Termasuk tadi ini kan sudah disampaikan juga Pak Ustaz tadi bahwa mengajak kepada kebaikan itu kita akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang mengerjakannya. Jadi kalau kita mengajak satu, nah saya begini, saya sampaikan sama adik-adik peserta dari mahasiswa bahwa dakwah itu mengajak. Apa mengajak? Jadi seorang dai itu tugasnya mengajak.
Nah, sebetulnya kita ini semua dai. Yang saya ingin katakan begini, ke depan kalau ada seminar, kalau ada ibadah buku seperti ini, tidak ada kursi yang kosong. Karena tadi ini masih kurang pahalanya, belum mengajak, baru membawa diri. Ke depan sudah bisa mengajak. Ini seperti ini. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi, saya kira kenapa semua perhatian ke sana itu memang situasinya, kondisinya sekarang ini, yaitu terkait masalah transformasi digital. Nah, kalau saya menjawab begini, kalau saya menjawab apabila adik-adik menonton YouTube, jangan lupa buka channel Syair Syiar JMD Official. Betul. Itu jawabannya. Nah, karena melihat pentingnya dakwah ini menyesuaikan diri, dakwah makanya tadi Rasulullah menyampaikan itu. Saya ulang ayatnya. Apa ayatnya? Allah menyampaikan, memerintahkan Rasulullah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Kata-kata bijaksana itu dia penyesuaian. Hati bin nas ala qudri bi uqulihi. Masih mau juga barangkali Pak Ustaz. Jangan lupa Sayyidul Hasyim official. Kemudian Muhlar Sultan Guru Mengaji. Saya tambah. Intinya adik-adik, ini sama-sama kita menyebarkan informasi ini, dan semua kalau ada yang begitu itu, pesan saya tantangan dai yang disampaikan kedua pembicara tadi, tidak semua yang disampaikan itu benar. Bahkan seringkali judul lain, isinya lain. Makanya tontonlah channel-channel yang betul-betul channel yang bisa dipercaya. Sebab kalau kita juga salah menonton, nanti pikiran kita terbentuk lewat channel-channel yang memang isinya kebohongan. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan, insya Allah. Sekali lagi, apa tadi YouTube channelnya? Syair Syiar JMD Official. Like, comment, subscribe. Ya, saya kira itu sudah tentu insya. Ini masalahnya hari Jumat, ini sudah jam 11. Dari sekalian kita akan tutup acara ini jam 11.30 ya, maksimal, karena kami ini akan bertugas ke masjid-masjid. Kami masih buka pertanyaan maksimal 6 orang. Nah, silakan berdiri yang mau bertanya, yang mau dapat buku. Iya, yang bertanya langsung dapat buku insya Allah. Ya, dari buku saya, bukunya beliau juga. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sri Reski Sarani dari pimpinan Komisariat Al-Ghazali Intens Muhammadiyah Kolaka Utara. Pertanyaan saya, apa strategi yang dapat dilakukan oleh IKD di Hati di bumi Patawanua Madani untuk memastikan bahwa para dai tetap relevan dan efektif dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan di tengah perkembangan teknologi yang cepat, dan bagaimana cara IKD menjaga keautentikan ajaran agama dalam berdakwah ketika para dai menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Sekian dan terima kasih. Jawabannya sudah ada dalam buku. Nanti baca bukunya, insya Allah dapat jawabannya. Berikutnya masih ada? Tidak ada yang mau dapat door prize? Nggak ada, oke, cukup. Jadi nanti dibaca aja bukunya. Mohon maaf, kita nggak lama-lama diskusinya karena hari ini hari Jumat. Sekiranya ini bukan hari Jumat, kita bisa berlama-lama. Pak Dokter, mungkin ada close statement. Saya dulu atau apa yang sudah close Pak? Ustaz sudah. Pak Ustaz dulu ya, biar saya yang terakhir lagi yang ganti. Udah terakhir nih. Oh gitu. Iya. Baik. Yang pertama, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama dan saya yang terakhir. Saya tetap kembali ke topik awal kita supaya jangan sia-sia kehadiran saya di sini untuk memberikan masukan, biar ini nanti IKD di Hati menjadi buku yang kita miliki bersama, nanti menjadi referensi. Perlu dipahami bahwa mengapa kita koreksikan ini Pak Ustaz, karena ini buku ini nanti akan menjadi referensi ilmiah Pak Ustaz ini. Dan siapapun yang menulis skripsi
disertasi atau tesis atau disertasi itu akan menjadi rujukan ini. Apalagi bicara tentang dakwah, nah, pasti mengutip dari sini. Oleh karena itu, karena kutipan ini rujukannya, maka satu saran saya Pak, kualitas cetakan ini harus diperbaiki supaya tahan di tas, tahan dibaca, tahan berlama-lama. Nah, dipelajari. Karena ini saya buka lembar pertama, ini sudah langsung terbuka ini. Saya kadang marah membaca buku, kalau begitu buka langsung sudah robek. Maaf Pak. Saya paling biasa marah ini kalau membaca buku, karena saya sangat mencintai buku saya Pak. Ya, saya betul-betul saran saya, karena ini akan menjadi buku referensi ilmiah, harus tahan cetakannya. Berarti percetakannya harus jangan di Lombok, mungkin yang masih perlu di Jakarta Pak. Nah itu, dicetak di Makassar atau di mana yang lebih bagus. Saya sudah ini karena sudah berkali-kali saya baca, akhirnya dia cerita. Nah itu karena ini mengapa akan jadi buku referensi ya, referensi. Berikut apapun yang kita lakukan hari ini, adik-adik termasuk bersyukur karena ternyata punya kesempatan mengikuti bedah buku. Kegiatan ilmiah seperti ini bisa menjadi rujukan adik-adik. Mudah-mudahan menjadi spirit adik-adik semua yang akan menjadi penulis-penulis muda ke depan, calon-calon dai. Itu karena kita semuanya harus jadi dai, minimal dai untuk diri kita dan keluarga kita. Dan ini menjadi keuntungan tersendiri adik-adik beruntung yang sudah mengikuti kegiatan ini. Banyak pengalaman, kita mulai dari sini. Selanjutnya saya juga sebagai penulis buku, kan saya ini buku disertasi saya yang saya sudah jadikan buku. Jadi buku ini juga hasil disertasi saya di Lawata tentang suku Bajo, karena saya memang spesialis saya ini tentang suku Bajo. Perilaku adaptif masyarakat suku Bajo, suatu kajian ilmiah yang saya teliti dan ini menjadi disertasi, alhamdulillah. Makanya orang bilang ahli Bajo Pak Mas, saya bilang iya. Saya memang paham betul ini perilaku mereka, sehingga saya cetak dan tujuannya berbagi. Semoga ini bisa menjadi referensi adik-adik juga untuk ke depan, insya Allah, ya kan? Begitu. Paling akhir bahwa setelah konsultasi selesai di DPD RI, saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kolaka Utara, termasuk yang ada di ruang ini yang telah mendukung peci merah dalam DPD pemilihan DPD nanti yang lalu. Ya, saya sudah berterima kasih walaupun saya tidak terpilih, tetapi suara saya 30.385 suara di Kolaka Utara. Mudah-mudahan insya Allah, karena berupaya cuma tadi bahwa kita semua sepakat bahwa pengalaman ini adalah guru yang baik. Saya tahun 2029 siap lagi Pak Ustaz, siap lagi Pak Ustaz. Dan saya akan ke poskesnya apa tadi Pak Ustaz, untuk saya jadi cemburu juga. Ternyata semua orang sudah pakai ini Pak Ustaz. Saya nonton YouTube, kenapa sudah? Paling beliau saya sudah ikuti terus. Hanya belum pernah saya hadir pada saat diundang. Tapi insya Allah akan hadir. Mudah-mudahan itulah teknologi. Jadi saya berterima kasih bahwa saya sudah diberi kepercayaan dipilih walaupun saya belum terpilih. Tetapi tetap saya syukuri bahwa 30.385 itu adalah suara murni 0 rupiah di Kolaka Utara. Terima kasih atas keikhlasan adik-adik yang sudah mendekati kita. Total suara saya 44.000. Jadi saya nomor urut 14. Peringkat 14. Ternyata saya menang besar di sini, tapi kalah besar di tempat lain. Ternyata begitu. Alhamdulillah. Terakhir berkaitan dengan kegiatan ini, saya mohon maaf Pak penulis kalau saya banyak memberikan koreksi yang mungkin agak tajam setajam silet tadi. Ya mungkin enak, tidak enak, tapi begitulah. Dan ini ke depan kalau buku ini sudah dicetak dengan bagus dan rapi akan lebih menarik, dan insya Allah penulisnya akan terkenal. Yang tidak terkenal itu pembedah bukunya, tidak terkenal kita ini, tapi yang punya buku pasti terkenal. Insya Allah. Mudah-mudahan kegiatan bermanfaat, dan kalau atas kekurangan saya mohon maaf. Saya mohon maaf karena itulah kekurangan kita semua. Saya apresiasi kepada Pak Ustaz karena Bapak sudah menulis satu buku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin moderator sebelum ditutup, yang pertama seluruh peserta dan para pembicara kami ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah akan segera kita revisi bukunya, kita perkaya lagi. Ya, buku ini sebetulnya kami sudah titipkan ada 5 di perpustakaan daerah Kolaka Utara. Saya memang punya kebiasaan begitu, berniat untuk menulis buku dan saya akan sumbangkan ke perpustakaan-perpustakaan. Kemudian para peserta sudah menunggu di luar, nanti kalau kita keluar dari ruangan ini langsung ketemu panitia, sudah ada sertifikatnya di situ. Ya, kita siapkan 70 sertifikat, tapi ternyata baru setengah yang bisa hadir. Ya, tidak ada akar, tidak ada rotan akar pun jadi maksudnya. Ya, ikhtiar tetap kita maksimalkan meskipun yang datang baru sedikit. Apalagi ini kan mungkin kegiatan pertama ya di Kota Rasusua. Iya, kegiatan pertama. Mudah-mudahan berikutnya adik-adik ini sekali lagi saya sampaikan, menulislah selagi Anda jadi mahasiswa. Karena kalau sudah ada ekor di belakang, ada nih suami tak, ada nih anak tak, aduh, kesempatan menulis itu sudah sangat berkurang sekali. Baik, saya silakan kepada moderator untuk menutup acara kita hari ini. Saya sebagai penulis mengucapkan banyak sekali terima kasih atas segala apresiasi. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Moderator, boleh satu orang membagikan buku saya kepada semua? Ada buku, bisa satu orang yang laki-laki. Saya minta tolong. Ya, ya dibuka saja dan dibagikan satu-satu. Awas. Dimatikan nih, dimatikan. Ini salah satu